menampilkan sebuah drama yang berjudul Beauty and the Beast. Saya Nurul sebagai narator, dan di sebelah kanan saya ada Zana sebagai Bele, ada Nenden sebagai penyihir, ada Reni sebagai kakak pertama Bele, dan Sarah sebagai kakak kedua Bele. Di sebelah kiri saya ada Angga sebagai Beast, Ilyas sebagai ayahnya Bele, Rapi dan Gali sebagai pelayannya Beast, serta Rafa dan Rizky sebagai budaknya penyihir. Agar mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, hiduplah seorang pangeran yang gagah berani dan sangat tampan. Kala itu, karena merasa bosan berdiam diri di istana, maka ia pun memutuskan untuk berjalan-jalan di hutan tanpa ditemani siapapun. Aku sudah lama merindukan saat-saat berjalan di hutan seperti ini. Namun, ketika sang pangeran tengah menikmati perjalanannya, ia tiba-tiba bertemu dengan seorang penyihir jahat. Siapa kau? Bukankah hutan ini bukan milik siapapun? Sudah aku bilang, cepat aja aku. Sepertinya kau bukan orang sembarangan. Meski begitu, aku tetap berhak berjalan di sini tanpa izin darimu. Ayah, aku akan menghukummu. Dengan kekuatan sihirnya, sang pangeran akhirnya pingsan. Kemudian setelah itu, muncullah dua orang budak penyihir dan menutupi tubuh sang pangeran dengan sebuah kain. Dan sang penyihir pun membacakan sebuah mantra. Setelah beberapa saat, terjadi keanehan pada kain ajaib itu. Kemudian muncullah makhluk menyeramkan di dalamnya. Aku merasa pusing. Apa ini? Dia telah wujudmu sekarang. Tidak. Kenapa tubuhku jadi seperti ini? Aku tidak akan memberitahumu menyembuhkan dari pengaruh sihir, tapi aku akan memberi buah pelayan untukmu, makan dan minum sebagainya. Tuan Bis, mulai hari ini kami adalah pelayan. Karena malu pulang ke istana, akhirnya sang pangeran memutuskan untuk berdiam diri di hutan. Akan tetapi, setelah beberapa saat, ia menemukan kastil tua dan tinggal di sana bersama dua orang pelayannya. Bulan suci, di sebuah desa, hiduplah seorang gadis bernama Bella. Ia tinggal bersama ayah dan kedua kakak perempuannya. Berbeda dengan sikap kedua kakaknya, Bella adalah seorang gadis yang rajin dan pekerja keras, serta selalu membantu ayahnya. Maukah kalian membantu ayah menjarah bunga?
Ih, dasar so baik. Pada malam harinya, ketika keluarga kecil itu tengah berkumpul makan malam, ayahnya berpamitan kepada anak-anaknya bahwa besok pagi ia akan pergi ke kota untuk membeli barang yang dibutuhkan untuk kebunnya. Anak-anak, saya akan pergi ke kota. Apa yang kalian inginkan? Aku hanya menginginkan seuntai kalung emas yang indah dan mewah. Aku menginginkan baju dari kain sutra. Dan Aku hanya ingin ayah pulang dengan selamat dan membawakan setangkai bunga mawar merah. anak, ayah titip kebun ini dan jaga diri baik-baik. Baik ayah. Keesokan paginya, ayah dari ketiga anak perempuan itu pergi ke kota. Ia telah menemukan barang yang diinginkan oleh kedua kakak Bele. Namun, ia tak kunjung menemukan bunga mawar untuk Bele. Dan ketika dalam perjalanan pulang, ayahnya tersesat di hutan dan menemukan sebuah kastil. Di dalam kastil itu, ia tidak melihat siapapun. Namun, ia melihat sebuah makanan di atas meja. Tanpa pikir panjang, ia pun memakan makanan itu karena merasa lapar. Setelah itu, ia lanjut berjalan-jalan di kastil. Dia tak sengaja melihat beberapa tangkai bunga mawar. Karena ingat bahwa ia belum membawa barang untuk Bele, ia pun berniat mengambil bunga mawar itu. Siapa kamu? Kamu telah berani mengambil makananku dan juga berniat mencuri bunga mawar. Maaf, saya bertemu dalam keadaan kelaparan. Saya menginginkan bunga mawar ini untuk diberikan kepada anak saya. Benarkah kalau begitu? Bawa anakku ke sini. Jika tidak, kau akan kubunuh. Iya, baiklah. Tapi izinkan saya pulang dulu. Saya akan kembali dengan anak saya. Akhirnya, ayah Bele berhasil pulang dengan selamat. Sesampainya di rumah, ia menceritakan semua kepada anak-anaknya. Jadi, siapa yang akan pergi ke kastil itu? Aku tidak mau, aku tidak sudi. Kakak saja tidak mau, apalagi aku. Kenapa bukan dia saja yang pergi ke sana, bukan Kai? Dia yang membuat ayah pergi ke sana. Bele, kamu harus pergi ke kastil itu di mana bis berada. Karena mencarikan bunga mawar untukmu, ayah hampir dibunuh. Kamu mau ayah dibunuh? Tidak, Kak. Baiklah, aku akan pergi ke sana. Bele, berhati-hatilah. Baik, ayah. Bele pun akhirnya mengarah untuk pergi ke kastil itu demi menyelamatkan nyawa ayahnya. Aku sudah menunggumu. Mulai sekarang kau akan tinggal di sini dan jangan mencoba kabur. Iya, Tuan. Sebenarnya Tuan Wis tidak seperti itu. Iya Bele, nanti kau akan tahu jika sudah mengenalnya. Mulai saat itu, Bele pun akhirnya tinggal di kastil bersama Bis. Setelah beberapa hari tinggal bersama, Bele merasa bahwa Bis tidaklah sejahat yang ia pikirkan. Lagi-lagi kuku melukai tanganku sendiri. Bis, kau terluka. Sini biar aku obati. Bele, kau apa yang kau senangi? Aku senang dengan bunga
bunga mawar merah. Tunggu sebentar. Ambillah ini. Terima kasih, Bis. Suatu hari, Bis merasa bahwa ada yang berubah dari sikap Bele. Bele terlihat khawatir dan seperti merasa kesepian. Maka, Bis pun mengajak Bele berbicara. Ada apa, Bele? Oh, ada yang mengganggu pikiranmu? Tidak, Bis. Aku baik-baik saja. Aku senang di sini. Aku tahu kau berbohong. Kalau begitu, kamu boleh mengambil bunga mawar yang ada di sini sebanyak yang kamu mau. Tidak, Bis. Aku tidak menginginkan itu. Sebenarnya, aku hanya ingin melihat kondisi keluargaku. Aku khawatir pada mereka. Kalau begitu, pergilah ke kamarku dan lihatlah cermin yang ada di situ. Itu adalah cermin ajaib. Katakan saja apa yang ingin kau lihat. Benarkah, Bis? Terima kasih. Cermin ajaib, tunjukkan padaku keadaan keluargaku. Ayah, kami lelah mengurus ayah yang sakit-sakitan. Ya, ayah, setiap hari kami harus mengurus ayah, sedangkan keinginan kami tidak terpenuhi. Gara-gara Bele, kita harus repot seperti ini. Jangan menyalahkan adik kalian. Dia anak baik yang sudah berkorban untuk ayah. Jika saja dia tidak pergi, mungkin ayah sudah mati dibunuh oleh makhluk itu. Dan sekarang ayah sangat mengkhawatirkan Bele. Ayah selalu saja membela Bele. Kalau begitu, ayah suruh saja ya, dia yang mengurus ayah. Udahlah, mendingan kita pergi aja. Nah, kalian mau kemana? Bis, ayahku sedang sakit. Bolehkah aku mengunjunginya? Apa? Ayahmu sakit? Kalau begitu, pergilah. Aku tidak akan melarangmu. Benarkah, Bis? Tapi sebelumnya, bolehkah aku meminta beberapa bunga mawar merahmu? Oh, tentu saja, Bele. Silakan ambil sebanyak yang kamu mau. Kemudian, Bele pun pulang mengunjungi ayahnya. Ayah, apa yang terjadi? Bagaimana kondisi ayah? Kemana perginya kakak-kakak? Mereka telah pergi, ayah baik-baik saja. Akan tetapi ayah sangat mengkhawatirkan kepadamu. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, ayah. Bis baik sekali. Dia memperbolehkanku pergi mengunjungi ayah. Oh, baguslah. Setelah seminggu Bele pulang, tiba-tiba dalam tidurnya ia bermimpi bahwa Bis telah sekarat. Hah? Apa yang terjadi? Kenapa aku memimpikan Bis? Apa yang terjadi dengan Bis? Aku harus mengunjunginya. Bis, apa yang terjadi? Aku memimpikan hal dirimu. Aku khawatir padamu. Apakah kau baik-baik saja? Aku senang bisa melihat untuk yang terakhir kali. Aku merindukanmu. Selamat tinggal, Bele. Terima kasih sudah menemaniku dalam beberapa minggu ini. Bis,
yang sudah tak sadarkan diri. Tetesan air matanya jatuh ke tubuh Bis, dan tanpa diduga, kain yang dulu digunakan sang penyihir untuk menyihir sang pangeran menjadi Bis tiba-tiba muncul kembali. Dengan perlahan, Bis pun berubah menjadi seorang pangeran yang tampan. Bis, kau? Ya, aku sebenarnya adalah seorang pangeran. Saat aku tengah berjalan-jalan di hutan ini, aku bertemu dengan penyihir jahat. Dia mengutukku menjadi binatang menyeramkan, seperti yang kau lihat kemarin-kemarin. Dan kini aku baru menyadarinya, ternyata cara melepaskan sihir ini adalah dengan cara menemukan orang yang tulus kepadaku, yaitu kau. Kau tidak memandangku dalam bentuk fisik, kau memandangku dalam bentuk hati. Aku sangat berterima kasih padamu. Aku mencintaimu. Maukah kau menikah denganku? Aku juga mencintaimu, Bis. Bahkan sebelum kau berubah menjadi pangeran, aku ingin menikah denganmu. Kemudian, setelah beberapa hari dari kejadian itu, mereka memutuskan untuk menikah. Pesta pernikahan digelar dengan meriah di istana sang pangeran. Mereka pun akhirnya hidup bahagia dan rakyat bisa merasakan kebahagiaan dari mereka. Dari kisah inilah kita bisa mengambil hikmah bahwa kita tidak boleh menilai orang dari penampilan saja.